Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Bapak, apa kabar Pak Suhud? Pak Sumamora. Apa panggilan saya? Pak Sumamora atau Pak Pak Suhud Suhud? aja boleh, terserah Pak. Pak Suhud. Apa Baik Pak, kabar baik Pak. Pak Suhud? Baik Pak, sehat Pak, sehat Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan kita pada saat ini. Ya, tentu yang pertama adalah kira-kira apa yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini menurut Bapak pada sesi ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi pada sesi ini Pak, saya ingin sharing sama Bapak bagaimana meningkatkan kinerja kinerja saya Pak sebagai laboran Pak ya, laboran Oh, iya. IPA, Laporan ini Pak ya. laboran atau pengurus laboratorium IPA di sekolah saya Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang mesti kita kembangkan di laboran tadi ya Pak? Iya Pak. Apa yang bisa dikembangkan di laboran ini gitu? Apa ya Pak? Ya supaya minat dari siswa itu Pak tumbuh Pak, supaya mereka betah Pak, betah dan senang masuk ke laboratorium itu Pak. Artinya siswa sewaktu melaksanakan praktek betah begitu Pak ya? Iya Pak. Betah artinya dia senang di saat masuk laboratorium, kira-kira begitu Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi dia senang masuk laboratorium itu. Nah, ini hasil yang ingin dicapai kalau kan anak senang ini tadi tujuannya di laboran ini yang mau dikembangkan tadi siswa itu betah di lab, di Iya laboratorium, kan begitu ya? Iya Pak. Yang ingin dihasilkan dengan betahnya siswa di lab ini kira-kira juga apa Pak? Saya masih menggunakan kata kira-kira. Iya. Ya saya Pak kalau misalnya mereka betah Pak di lab Pak, jadi kan mereka kan mencintai laboratorium itu Pak kan, jadi mereka kan senang belajar di sana Pak. Jadi mereka jadi ingin tahu Pak, ingin tahu menggunakan alat-alat laboratorium itu Pak. Alat laboratorium itu dengan baik gitu Pak, karena mereka sudah mencintai laboratorium itu. Ya, artinya mereka sudah senang di situ, kemudian mereka apa tadi merasa betah belajar di situ, jadi targetnya senang ya dia belajar di lab begitu begitu Pak saya. Itu Pak ya. Mengetahui Pak, supaya mereka mengetahui alat-alat itu Pak, kenal mengenal alat-alat ya. itu Pak. Kemudian ukurannya kan senang ini Pak ya, senang anak senang. Ukurannya menurut Bapak senang itu senang belajar tadi Kak di lab itu apa? Kalau iya Pak, betul Pak, senang belajar Pak. Tanda-tandanya kira tanda-tandanya dia senang di lab. Tanda-tandanya Pak, Ya, ukurannya. ya mereka mau bertanya Pak, alat ini apa Pak, Ya, ya, seperti ya, itu ya, Pak. ya. Bukan hanya diam saja Pak gitu Pak. Nah, siswa mau bertanya Iya Pak. gitu. Artinya timbul Ingin rasa tahu Pak. keinginan tahunya kan? Iya Pak. Timbul rasa ingin tahunya. Nah, berarti menurut itu dia sudah
senang kan begitu Pak. Iya betul Pak, betul Pak. Selanjutnya menurut Bapak, dari sisi Bapak sendiri apa yang perlu dikembangkan di dalam diri Bapak, apa yang perlu dikembangkan dalam rangka apa tadi anak-anak senang ini sebagai Bapak sebagai kepala lab gitu ya misalnya atau kinerja lab misalnya. Iya, saya laboran Pak. Ya, sebagai Laboran. laboran. Nah, Iya Pak, namanya laboran. nah, apa yang perlu dikembangkan, yang Bapak kembangkan gitu kan dari selama ini? Iya Pak. Apa apa yang perlu dikembangkan dari diri Bapak dan apa yang perlu dihilangkan sehingga anak-anak tadi senang atau bahasa lainnya enjoy dia merdeka dia belajar di lab gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya Pak mau lebih meningkatkan apa saya lah Pak ya, meningkatkan kemampuan saya Pak untuk mengatur alat-alat laboratorium itu Pak supaya supaya uh, penataannya itu Pak lebih bagus Pak. Penataannya lebih bagus, lebih familiar, sehingga anak-anak itu tertarik gitu Pak, tertarik untuk mempelajarinya gitu Pak. Kemampuan itu yang ingin saya pelajari gitu Pak. Ya, artinya Bapak ingin menata sehingga menata alat-alat itu secara baik, Iya Pak. tertata sehingga nyaman belajar. Iya Apa betul begitu, Pak. Pak? Sehingga Betul mereka Pak. nyaman belajar karena inti apa kita tadi kuncinya dia bisa senang. Nah, apalagi menurut Bapak di samping menata tadi ya, menata ruangan, menyusun segala bagus dengan mudah sehingga menyenangkan. Apalagi menurut Bapak rasa yang perlu dikembangkan selain menata begitu. Dan menata Pak ya. Selain menata apa tadi? Menata oh, laboratorium ini. Pak, cukup itu saja dulu atau bagaimana? Gitu Pak ya. Ya, saya lah ya perlu memperbanyak lagi Pak literasi Pak kan, literasi saya tentang alat-alat yang ada di laboratorium itu Pak. Oh, di Ya, samping apa ya? jadi ketika siswa bertanya kan saya bisa menjawabnya dengan baik gitu Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Kemudian tentunya sini tadi labnya sudah tertata dengan bagus dari yang semala, yang sebelumnya, kan begitu Pak. Iya Pak. Nah, tentu untuk melaksanakan anak-anak ini bisa belajar senang gitu ya, belajar senang di lab sebagai laboran itu kira apa kekuatan atau apa dukungan yang bisa, apakah dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan keinginan Bapak ini? Artinya dukungan apa atau area mana lagi yang perlu di dalam diri Bapak yang rasanya memiliki kekuatan sehingga bisa menyenangkan anak-anak ini begitu? Ada lagi yang perlu dikembangkan dari diri Bapak atau bagaimana begitu Pak ya? Ya, mungkin kemampuan kemampuan memotivasi saya lah Pak. Berarti harus Oh saya ya, tingkatkan Pak. ya, ya. Kemampuan memotivasi. Memotivasi diri ya, Iya Pak, betul. memotivasi diri dari Bapak gitu kan? Iya Pak. Kan tadi kita ulangi untuk anak-anak bisa enjoy, bisa senang, semangat, sudah ditata dan sebagainya ini. Kemudian tadi areanya ini sudah ditata dengan bagus. Dari siapa saja dukungan yang Bapak butuhkan?
Ya, Intinya untuk terlaksananya apa ini? ya, terima kasih Pak. Ya Ya, pertama-tama ya saya minta dukungan dari kepala sekolah lah Pak. kepala sekolah. Kepala sekolah pertama untuk melengkapi Pak, melengkapi Iya, iya, alat-alat iya. laboratorium itu Pak, supaya supaya Hmm. lengkap, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam proses belajar mengajar Pak. Iya, ya, Kan proses baik, baik, Pak. belajar mengajar itu kan ada alat-alat laboratorium yang diinginkan itu Pak. Iya, ya. Nah, Baik, 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 baik. Di samping dari kepala sekolah, eh, ada lagi ada lagi ya, dukungan yang Bapak butuhkan. ya, ya menurut saya ada butuh dukungan lah dari teman-teman guru Pak. Dari Jadi teman-teman guru ya, teman-teman apalagi guru Pak. yang mau praktek di situ kan. Iya Pak. Jadi jangan Nah, jangan hanya guru-guru dari kita saja ya ya, yang nah ya tadi memperhatikan itu Pak. guru-guru itu. Baik. Dari pembicaraan kita ini tadi kita bisa apa bahwa meningkatkan kinerja laboratorium ini pada intinya tadi anak-anak bisa senang belajar di situ. Apa yang bisa kita simpulkan menurut Bapak? Jadi yang bisa saya simpulkan ya Pak ya. Jadi nanti saya akan membuat siswa saya senang dan betah di lab Pak. Jadi saya akan mengatur dan mengelola tata tata letak dan ruangan di laboratorium IPA sekolah saya itu Pak. Ya begitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih uh, ke pertemuan ini. Kemudian dalam meningkatkan kinerja laboratorium ini mungkin bisa kita lakukan coach ini berapa sesi gitu, menurut Bapak? Apa cukup ini atau bisa lagi tamu berikutnya atau bagaimana? Iya, kalau saya minta Pak 3 kali lah Pak. 3 kali Tiga, ya, 3 sesi. iya Pak. Mungkin pertama ini kita membicarakan bagaimana senangnya, yang kedua nanti topiknya uh, kelengkapan peralatan, begitu kah? Apa kira topik berikutnya menurut Bapak? Iya, bagaimana lah Pak cara cara apa Pak cara meyakinkan kepala sekolah Pak untuk Iya, ya, melengkapi baik. peralatan di laboratorium IPA itu Pak. Intinya menurut Bapak apa tadi? Pokoknya senang siswa itu belajar di lab gitu ya Pak. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya atau sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kita gantian. Itu di stop Pak apanya Pak? Di Enggak, stop. lanjut, lanjut. Oh iya. Ya. Bentar ya, Pak. Oke, selamat siang. Selamat Salam siang sejahtera Pak. kepada Bapak Afwan Tarihoran, Pak ya. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat Pak. Oke Pak. Jadi pada siang ini Pak, apa yang hendak kita kembangkan Pak untuk Bapak dalam 2-3 bulan ke depan Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi kepemimpinan saya, terutama dalam melakukan fasilitasi kepada guru-guru. Artinya secara umum adalah masalah kepemimpinan, tapi
secara khusus saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memfasilitasi atau katakanlah memfasilitasi guru-guru begitu. Oke, terima kasih Pak Arihoran. Jadi yang mau kita kembangkan dalam 2-3 bulan ini itu meningkatkan kompetensi Pak Afwan ya Pak ya, Ya, dalam memfasilitasi guru-guru di sekolah Bapak berarti Pak ya. ya. Artinya sebagai calon pengajar praktek secara khusus saya ingin meningkatkan kemampuan saya memfasilitasi begitu Pak. Iya, oke. Jadi apa yang Bapak inginkan, Pak? Apa yang hasil yang ingin Bapak capai untuk ini untuk meningkatkan kompetensi Bapak ini, Pak? Ya, untuk meningkatkan kompetensi memfasilitasi ini yang saya harapkan saya mampu melakukan fasilitator kepada guru-guru. Karena saat ini saya rasa masih kurang kemampuan saya dalam melakukan fasilitasi ini kepada guru-guru. Ada hal yang lain gitu, Pak? Ya, Selain itu, Pak? Selain itu hal yang lain, hasil yang saya harapkan ya tentunya kinerja guru ini bisa berjalan dengan bagus. Artinya mereka mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan peningkatan kompetensi saya itu. Kemudian tentu kalau sudah meningkat kemampuan itu ya bukan hanya guru, nanti siswanya bisa belajar dengan baik. Gitu. Gitu, Pak ya. Iya, iya, iya. Intinya siswa itu bisa belajar dengan baik gitu, Pak ya. Ya, guru bisa mengajar dengan baik. Kemudian tentu dengan kemampuan saya memfasilitasi itu tadi ya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan saya memfasilitasi sebetulnya. Saya rasa kurang. Jadi, Pak, menurut Bapak nih, Pak ya, apa yang bisa menjadi ukuran keberhasilan Bapak nanti untuk mencapai itu, Pak? Ya, ukurannya pertama saya bisa melakukan fasilitasi dengan baik kepada guru-guru. Saya bisa mempermudah pekerjaan mereka, saya bisa menyederhanakan konsep-konsep itu. Ukurannya begitu. Ukurannya saya mampu melakukan fasilitasi kepada guru-guru itu tentu sebagai kepala sekolah ataupun sebagai tadi karena di sini bukan pribadi sebagai calon guru penggerak. Ya. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Jadi, Pak, apa sebenarnya yang ingin Bapak rubah di sekolah Bapak gitu, Pak? Ya, tentu yang perlu saya kembangkan adalah atau yang saya rubah itu adalah kemampuan saya untuk mencapai tujuan tadi ya, untuk bisa memfasilitasi itu. Yang pertama tentu merubah mindset saya. Jangan sampai tetap saya gunakan posisi saya sebagai kepala sekolah dalam melakukan fasilitasi itu. Nah, itu yang
pertama. Kemudian tentu sebagai fasilitator, saya terus mau mengembangkan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya. Oh, gitu. Sebagai ya, Pak mau mengembangkan diri Pak ya, makanya ikut pelatihan-pelatihan Pak ya. Ya. Karena tadi saya mau meningkatkan kemampuan saya memfasilitasi, gitu kan, atau kepemimpinan dalam hal ini memfasilitasi. Jadi Pak, ini Pak ya, area apa yang perlu dikembangkan agar tujuan Bapak tadi itu Pak tercapai Pak? Itulah pertama saya mau merubah mindset saya begitu kan, mindset itu kemudian perlu dihilangkan tentang posisi saya sebagai kepala sekolah di saat memfasilitasi itu. Mindset Bapak lah berarti ya Pak ya. Iya, berubah. Jangan sampai pada saat memfasilitasi masih saya gunakan posisi saya begitu kan. Iya. Emangnya Pak, apa yang menurut Bapak kekuatan Bapak untuk melaksanakan ini semua itu Pak? Ya tentu kekuatan yang saya miliki, pertama saya mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian tentu kedua, paling tidak kita sudah bisa mengembangkan diri kita tadi melalui pelatihan-pelatihan tadi. Jadi kekuatan yang ada dalam diri saya itu sebetulnya adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Tapi walau begitu pun kan perlu juga ditingkatkan, kan gitu ya. Itu Pak ya. Oke. Jadi kapan Pak ini akan Bapak mulai laksanakan ini? Ya, saya rencanakan ini akan kita lakukan 1 bulan ke depan, atau ini kan sudah tahun pelajaran baru. Bertepatan ini acara 1 bulan ke depan mungkin akan kita laksanakan ini. Oke, tadi Bapak sudah cerita tentang mengembangkan Bapak gitu Pak ya. Jadi Pak, apalah yang Bapak bisa Bapak simpulkan dari yang kita bahas tadi Pak? Ya, paling tidak yang saya simpulkan, tadi kan saya pengembangan diri sebagai guru pengajar praktek itu saya ingin tetap meningkatkan lagi kemampuan memfasilitasi saya itu, dan itu akan dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya akan terus mencari dan mengikuti pelatihan lagi untuk meningkatkan kemampuan saya itu, sehingga saya nanti ya bisa melakukan fasilitasi kepada calon guru penggerak, atau tidak hanya itu, coba melakukannya kepada guru-guru begitu. Karena pendekatan yang selama ini saya lakukan ya menurut saya kurang baik. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan ini gitu. Ada lagi Pak yang mau Bapak simpulkan Pak? Ya saya kira untuk topik ini itulah yang bisa begitu, yang bisa saya dapatkan begitu dari pembicaraan kita, dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Suhut
dalam sesi ini begitu. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Afwan Taryoran atas coaching kita pada siang hari ini, Pak. Jadi pada Bapak, kita rencananya kita ini berapa kali kita Pak berjumpa untuk saling sharing Pak, coaching Pak? Yang pertama tidaklah 3 kali Pak. Ini kan ya, pertama masalah meningkatkan, kedua nanti masalah pelaksanaan memfasilitasi itu, yang ketiga ya bagaimana saya bisa mengevaluasi tentang bagaimana memfasilitasi itu Pak. Ya. Terima kasih Pak kepada Pak Afwan atas apanya Pak ya, atensinya sudah sharing sama saya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kasih Pak. Kasih. Oh, kasih. Siap Pak.